Hai Smart Kids, kembali lagi bersama kami, the winner of counting. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah, pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang jari matika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang kita akan belajar tentang Math Magic Trick. Pernah nggak sih kalian mendengar Math Magic Trick? Penasaran kan? Simak terus ya videonya. Pengertian Math Magic Trick. Math Magic Trick dapat diartikan sebagai sulap atau permainan matematika yang melibatkan simbol, angka, atau bilangan. Menurut Setiono, Math Magic adalah suatu pendekatan dan cara pandang baru terhadap matematika, terutama dalam menyampaikan materi yang disajikan dengan cara yang gembira, konkret, dan memperhatikan aspek-aspek psikologis, cara kerja otak, gaya belajar, dan kepribadian anak didik. Ada beberapa karakteristik Math Magic Trick, yaitu yang pertama, didasari atas rasa keingintahuan siswa terhadap Math Magic. Guru dapat menstimulus atau mengenalkan kepada siswa bahwa matematika itu bisa dibuat permainan yang menyenangkan atau bisa dibuat sulap. Jadi, siswa merasa penasaran dan tertarik untuk belajar matematika. Yang kedua, sikap spontan dan sukarela. Dengan kata lain, keinginan siswa sendiri untuk terlibat dalam permainan atau menyaksikan seperti apa Math Magic itu sendiri. Yang ketiga, senantiasa melibatkan peran aktif dari siswa, baik aktif secara mental maupun fisik. Dan yang terakhir, memiliki korelasi yang relevan dengan kemampuan kreatif, memecahkan masalah, kemampuan berbahasa, kemampuan memperoleh teman sebanyak mungkin, kepercayaan yang tinggi, dan lain sebagainya. Contoh soal pada Math Magic Trick ini, kita akan membahas tentang akar pangkat 3. Sebelum itu, kita harus membuat tabel pangkat 3 dari angka 1 sampai 10 untuk memudahkan pengerjaan soal. Langsung saja masuk ke contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 1, akar pangkat 3 dari 1728. Kita lihat pada tabel yang telah dibuat sebelumnya. Akar pangkat 3 dari 1728, belakangnya angka 8. Pada tabel hasil angka yang menunjukkan angka 8, di akhir adalah angka 2. Pangkat 3 kita tulis angka 2 terlebih dahulu. Kemudian 3 angka di belakang kita coret. Lalu kita lihat yang tidak dicoret adalah angka 1. Kemudian pada tabel hasil yang menunjukkan angka 1 adalah 1 pangkat 3. Maka kita tulis angka 1 di depan angka 2. Jadi hasil akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Contoh soal nomor 2, akar pangkat 3 dari 2744. Pada tabel yang telah dibuat sebelumnya, akar pangkat 3 dari 2744, belakangnya angka 4. Hasil angka yang menunjukkan angka 4 di akhir adalah 4 pangkat 3. Kita tulis angka 4, kemudian 3 angka di belakang kita coret. Kita lihat angka yang tidak dicoret adalah angka 2. Pada tabel hasil pangkat yang menunjukkan angka 2 tidak lebih dari angka 8. Terletak pada angka 1 pangkat 3, maka kita tulis angka 1 di depan angka 4. Jadi akar pangkat 3 dari 2744 adalah 14 pangkat 3.
Contoh soal nomor 3, akar pangkat 3 dari 19.683. Pada tabel yang telah dibuat sebelumnya, akar pangkat 3 dari 19.683 belakangnya angka 3. Hasil pangkat yang menunjukkan angka 3 di akhir adalah 7 pangkat 3. Kita tulis angka 7. Kemudian 3 angka di belakang kita coret. Kita lihat, angka yang tidak dicoret adalah angka 19. Pada tabel hasil pangkat yang menunjukkan angka 19 tidak lebih dari angka 27 terletak pada angka 2 pangkat 3. Maka kita tulis angka 2 di depan angka 7. Jadi akar pangkat 3 dari 19.683 adalah 27 pangkat 3. Contoh soal nomor 4, akar pangkat 3 dari 24.389. Kita lihat hasil pangkat yang menunjukkan angka 9 di akhir adalah 9 pangkat 3. Kita tulis angka 9. Kemudian 3 angka di belakang kita coret. Kita lihat angka yang tidak dicoret adalah angka 24. Pada tabel hasil pangkat yang menunjukkan angka 24 tidak lebih dari angka 27 terletak pada angka 2 pangkat 3. Maka kita tulis angka 2 di depan angka 9. Jadi akar pangkat 3 dari 24.389 adalah 29 pangkat 3. Selanjutnya, contoh soal nomor 5 kalian coba sendiri ya di rumah. Kemudian cocokkan dengan kalkulator apakah sesuai atau tidak. Selamat belajar, kids. Kelebihan dan kekurangan MathMagic. Kelebihan dari MathMagic yaitu yang pertama, tidak memerlukan alat bantu yang berlebihan, kecuali alat tulis jika dibutuhkan. Nomor 2, dapat digunakan oleh siapa saja yang ingin belajar MathMagic. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri siswa lebih tinggi setelah siswa memahami MathMagic, sehingga berkorelasi positif dengan pelajaran matematika di sekolah maupun ketika belajar di rumah. Untuk kekurangan MathMagic yaitu banyaknya strategi yang harus diketahui dan difahami, sehingga dinilai terlalu banyak rumus yang dihafalkan.